Siapa sangka, seorang anak muda dari Belanda yang dulu tak dikenal publik Indonesia, kini dielu-elukan sebagai pahlawan timnas. Ini bukan cuma soal mencetak gol. Ini adalah soal tekad, darah, dan pengabdian. Ole Romeni bukan sekadar pemain, dia adalah harapan Garuda. Nama lengkapnya, Ole Lennart ter Haar Romeni. Tapi di dunia sepak bola, dia lebih dikenal sebagai Ole Romeni. Lahir di Nijmegen, Belanda, 20 Juni tahun 2000. Sejak usia muda, Romeni menunjukkan talenta alami sebagai striker. Tapi seperti banyak pemain muda lain, jalannya penuh kerikil. Romeni tumbuh dalam kultur sepak bola Belanda yang sangat kompetitif. Ia mengawali karier profesionalnya bersama NIC Nijmegen, lalu melanjutkan ke FCMN, dan akhirnya bergabung dengan Oxford United di Ligue 1 Inggris. Namun, di balik karier Eropanya yang cukup stabil, ada satu cerita yang belum diketahui banyak orang. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ibunya berasal dari Indonesia. Itulah sebabnya, ketika PSSI mulai serius mencari pemain keturunan, nama Romeni muncul sebagai calon kuat. Tapi prosesnya tak mudah, naturalisasi pemain itu rumit, banyak yang skeptis. Media mempertanyakan loyalitasnya. Netizen bahkan meragukan keseriusannya. Pemain ini pasti cuma cari panggung. Begitu suara sinis yang kerap terdengar di dunia maya. Maret tahun 2025, akhirnya FIFA menyetujui perpindahan asosiasi Romeni ke Indonesia. Namanya langsung masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi Australia di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan inilah momen krusial. Debut melawan Australia, tim raksasa Asia. Timnas Indonesia kalah telak 5-1. Tapi ada satu cahaya kecil di tengah malam kelam itu. Romeni yang baru beberapa hari mengenakan seragam Garuda mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia. Oleh Romeni, 1 gol. 1 gol, akankah cukup untuk membakar semangat? Banyak yang tak tahu, sehari sebelum pertandingan itu, Romeni bahkan sempat menangis dalam latihan tertutup. Ia merasa tegang, tidak familiar dengan suasana, dan terbebani ekspektasi. Tapi pelatih Patrick Kluivert memberinya kepercayaan penuh. "Ol, tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Dan Romeni menjawab. Dengan ketenangan dan finishing tajam, ia mencetak gol ke gawang Australia. Gol itu tidak mengubah skor akhir, tapi mengubah pandangan banyak orang terhadap dirinya. Pertandingan selanjutnya melawan Bahrain jadi ujian lanjutan. Dan lagi-lagi, Romeni mencetak gol. Kali ini membawa kemenangan 1-0 untuk Indonesia. 2 pertandingan, 2 gol. Perlahan, suara sinis berubah menjadi pujian. Tapi Romeni tidak larut dalam euforia. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan, ia hanya berkata pelan, "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ibu saya." Kalimat itu viral. Dari media sosial hingga headline berita, Indonesia mulai mengenal lebih dalam siapa itu Ole Romeni. Dia bukan hanya striker. Dia adalah simbol harapan baru. Simbol bahwa pemain diaspora bisa menjadi bagian penting dari timnas, tanpa menghapus identitas keindonesiaannya. 5 Juni tahun 25 Indonesia menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket terjual habis. 80.000 lebih penonton memenuhi stadion. Momen ini bukan hanya pertandingan, tapi misi hidup mati untuk menjaga peluang ke Piala Dunia. Babak pertama berjalan tegang. China tampil dominan. Tapi menjelang menit ke-43 Indonesia mendapatkan penalti setelah tinjauan VAR. Patrick Kluivert menunjuk satu nama untuk maju. Bukan Iji, bukan Yakob, tapi Romeni. Stadion hening. Romeni berdiri di titik putih. Nafasnya tertahan. Dan stadion meledak, fans menangis. Para pemain berlari memeluknya. Komentator TV bahkan kehilangan kata-kata. Gol itu bukan hanya mengubah skor,
tapi mengubah arah cerita timnas Indonesia. Fighting for our rights. With every step forward, we shine with all our mights. We won't back down, we won't give up the fights. We'll rise above the darkness. Romeni berdiri di pinggir lapangan, matanya berkaca-kaca. Ia menunjuk lambang Garuda di dadanya. Seorang pemuda diaspora baru saja memenangkan hati seluruh bangsa. Kini, setelah 3 pertandingan bersama timnas, Ole Romeni sudah mencetak 3 gol. Oleh Romani, 1 gol. 1 gol, akankah cukup untuk membakar semangat? Masih Marcelo Pereira, oleh Romani dan gol! Yes! Alhamdulillah! Lebih dari itu, ia menjadi bukti bahwa pemain keturunan bisa benar-benar punya komitmen besar terhadap negara ini. Pelatih Patrick Kluivert berkata, Romeni bukan hanya talenta, dia punya mental juara. Dia menghargai seragam ini. Dan Romeni, ia berkata bahwa ini baru awal. Ia ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Bukan mimpi, tapi tekad. Banyak yang meragukan Romeni saat awal datang. Tapi kini, dia tak hanya diterima, dia dicintai. Kalau kamu percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi bersama anak-anak terbaiknya, klik like dan subscribe sekarang juga. Tulis di kolom komentar, menurutmu, siapa pemain diaspora lain yang pantas menyusul jejak Romeni? Ini bukan akhir cerita. Ini baru permulaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, kita Garuda, kita bangkit. Oleh Romani, 1 gol. 1 gol, akankah cukup untuk membakar semangat?